The allegation is that India is funding Putin's war machine. Well, I don't think I would put it like that. There's no allegation per se. We buy 40% of their oil. Well, 1 minute. We buy 38% from there. We buy 30% from other places. You know something? You know how much oil we buy from the United States? Well, how is that not funding the war machine? $15 billion of energy we bought from the United States last year. How is that not? Gagal menghentikan Rusia untuk menyerang Ukraina. Baru-baru ini, Amerika akhirnya mengambil tindakan tegas yang menarik. Jika sebelumnya selalu memberikan paket sanksi pada Rusia, kali ini Amerika Serikat melakukan sebuah gebrakan dengan mengancam negara-negara yang membeli energi dari Rusia. Presiden Trump bahkan merilis ancaman serius bahwa sanksi tarif 25% dan secondary tarif hingga 100% bisa dikenakan kepada negara-negara yang tetap membeli minyak dan gas dari Rusia, dengan target utama India dan China, dua importer energi terbesar Moskow. Dalam hal ini, Amerika Serikat mencoba memutus sumber pendapatan energi bagi Rusia dengan membungkam pembeli utama. Tapi apakah India dan China akan menurut? Jawabannya adalah tidak. Mereka menolak negaranya dikendalikan Amerika Serikat. Tapi bukan hanya India dan China, ada lebih banyak negara yang nggak bisa Amerika Serikat kendalikan. Mana saja? Berikut rangkuman selengkapnya ketika Trump gagal memutus sumber pendapatan dari Rusia. Setelah kesulitan menghentikan invasi Rusia ke Ukraina secara militer, Trump meluncurkan ancaman baru, tarif 25% untuk ekspor dari India dan China, dan potensi tarif 100 hingga 500% bagi negara yang terus membeli minyak, gas, uranium, atau produk energi dari Rusia melalui secondary sanctions dan legislasi Senat Amerika Serikat atau Sanctioning Russia Act Juli 2025 yang disponsori bipartisan Senator Lindsey Graham dan Brian Fitzpatrick. Tujuannya jelas, melemahkan pendapatan Rusia dari ekspor energi dengan memaksa negara pembeli utama berhenti membeli. Sebagai info, China, Turki, dan India adalah 3 negara yang paling banyak membeli energi dari Rusia. Nah, menariknya, meski mendapatkan ancaman yang cukup besar dari Amerika Serikat soal tarif kepada negara-negara pembeli energi Rusia, India dan China nampaknya tak bergeming sama sekali. Saat sebaliknya, mereka tetap kukuh untuk membeli energi dari Rusia dan melawan ancaman dari Trump. Jadi, India selama ini diketahui telah mengimpor 35 hingga 40% minyaknya dari Rusia pada 2025. Volumenya mencapai 2 juta barel per hari, dengan alasan karena harga diskon hingga 30% dan kestabilan pasokan selama fluktuasi pasokan global. Artinya, India untung besar dengan membeli gas dari Rusia daripada dari negara lain. Dan itu kenapa saat diancam oleh Donald Trump, Perdana Menteri India Modi menyatakan, India tetap membeli dari Rusia sesuai kepentingan nasional. Kami tidak tunduk pada tekanan luar, Make in India, dan kemandirian energi sebagai dasar keputusan negara. Sementara itu, Kementerian Energi India mengonfirmasi bahwa India telah memiliki diversifikasi hingga 40 pemasok, namun tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia sebagai sumber strategis energi dan pertahanan. Saat ini sendiri, Trump telah mengenakan tarif 25% terhadap ekspor India ke Amerika Serikat, dengan warning akan lanjut ke secondary sanctions jika tidak berhenti membeli energi Rusia. Tapi menariknya, India tetap tegas tidak menghentikan impor energi Rusia secara keseluruhan. And we are, as I said, we will buy from wherever we can. Our commitment is to the Indian consumer. And if there is an international agreement at any point of time that a particular kind of sale should or should not take place, so far the American position was and has been that you should buy Russian oil within a price cap. And we've been buying within a price cap. So beyond that, I don't think we need to go. Selain India, China juga menolak. China mengimpor lebih dari 1 hingga 2 juta barel minyak per hari dari Rusia dan konsisten sejak invasi Ukraina dimulai. China pada hari Rabu 31 Juli pun mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat menolak ancaman peningkatan tarif atas pembelian minyak Rusia yang berkelanjutan. Dalam cuitan di X, China mengatakan, tanggapan terhadap saran Amerika Serikat bahwa mereka akan menaikkan tarif secara signifikan jika Tiongkok terus membeli minyak Rusia. Tiongkok akan selalu memastikan pasokan energinya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional kami. Perang tarif tidak mengenal pemenang.
paksaan dan tekanan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tiongkok akan dengan teguh mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya. Di sini, US Treasury Secretary Bessent memperingatkan kemungkinan tarif hingga 500% pada China. Tetapi China merespon dengan diplomasi keras kepada Trump. Jika tetap memaksa, China akan bertarung sampai akhir dalam menjaga kedaulatan negaranya. Negara-negara yang melawan tarif Trump. Bicara soal perang tarif Trump, sejatinya Trump tidak hanya menarget India dan China, saat banyak negara lain juga dikenai tarif oleh Trump. Indonesia salah satunya, sempat dikenai 39% tarif. Indonesia akhirnya mendapatkan tarif 19% usai melakukan negosiasi. Tapi meski begitu, tak sedikit negosiasi yang mandek. Dengan kata lain, gak bisa diselesaikan Trump karena negara tersebut melawan, seperti Kanada dan Meksiko. Dua negara yang dekat dengan Amerika Serikat itu dikenai tarif 25% pada hampir semua barang impor dari kedua negara pada awal 2025. Namun tarif tersebut langsung dibalas balik oleh dua negara tersebut. Dan hingga saat ini, belum terjadi resolusi total. Trump bahkan ngamuk pada Kanada yang membela Palestina merdeka dengan mengatakan, jika negosiasi akan semakin sulit dengan keputusan Kanada mendukung Palestina merdeka. Selanjutnya ada Brasil. Ketua BRICS 2025 itu baru saja dikenai tarif besar. Trump menetapkan tarif dasar 50% dengan pengecualian terbatas. Dalam hal ini, Brasil menolak menyerah dan memperingatkan implikasi politik domestik Inggris dan pemidanaan kasus Bolsonaro sebagai latar. Di Asia, Iran dan Korea Utara sudah lama berada di bawah sanksi Amerika Serikat dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap tekanan Amerika Serikat. Sedangkan, banyak negara Afrika dan Amerika Latin juga menolak ikut serta dalam embargo atau pembatasan perdagangan terhadap Rusia. Memperlihatkan bahwa tak semua negara mau nurut Amerika Serikat, di mana artinya Amerika juga semakin kehilangan pengaruh kontrol global secara menyeluruh. Sumber pendapatan Rusia tak bisa dihentikan. Pada akhirnya, Amerika Serikat dinilai tetap akan gagal menghentikan sumber pendapatan Rusia dengan strategi tersebut. Karena negara dengan ekonomi kuat seperti China tak akan bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sebagai info, Rusia adalah pengekspor minyak dan gas terbesar kedua dunia. Dan di lapangan, negara-negara besar seperti India dan China justru meningkatkan pembelian minyak dari Rusia sejak sanksi diberlakukan. Artinya, sanksi Amerika Serikat untuk mengembargo Rusia gagal. Hal itu tidak menghentikan penjualan energi Rusia. Rusia menjual ke Asia dengan diskon, tetapi tetap menghasilkan miliaran dolar per bulan dengan harga yang meningkat. Pada akhirnya, seperti ulasan The New York Times, Trump sharpens sanctions trade while admitting it may not work. Trump mungkin mengancam negara pembeli energi Rusia, tapi secara jujur mengakui mungkin tidak efektif. Karena faktanya, Amerika Serikat tidak punya kekuatan penuh untuk menekan India dan China tanpa konsekuensi. 2023 hingga 2025, Rusia menghasilkan lebih dari 15 miliar US dollar per bulan dari ekspor energi. Dengan price cap G7 pun, Rusia menemukan cara menjual via negara perantara seperti UAE dan Turki. Pada akhirnya, Trump mungkin mengancam, Amerika mungkin menekan, tapi dunia hari ini sudah berbeda. Jika dulu satu ancaman Washington bisa menghentikan pasokan, membekukan aset, dan melumpuhkan negara, hari ini ancaman itu dibalas dengan senyuman, diskon, dan jalur dagang baru. India dan China tidak hanya menolak tekanan tarif, mereka menolak tunduk. Mereka menegaskan bahwa kepentingan nasional lebih utama dari tekanan global. Kami beli dari siapapun yang memberi harga terbaik, bukan dari siapa yang paling keras bicara. Menteri Luar Negeri India, kami akan menjaga pasokan energi kami dengan cara kami sendiri. Pernyataan resmi Tiongkok 31 Juli 2025. Amerika mungkin kuat, tapi tidak lagi mutlak. Dalam konflik ini, sanksi yang diluncurkan Amerika Serikat tidak menghentikan arus minyak Rusia, justru memperkuat aliansi baru di luar orbit barat. Rusia tetap menjual, India tetap membeli, China bahkan memperluas jalur distribusi energi lintas Samudra Pasifik. Jelas, kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah dunia. Sebuah transisi dari dunia unipolar, satu penguasa, menjadi multipolar, banyak kekuatan yang saling menyeimbangkan.
Dan ini bukan sekedar konflik ekonomi, ini adalah perlawanan terhadap hegemoni. Perlawanan terhadap satu negara yang selama ini merasa bisa mengatur segalanya.